Saudara, kebakaran yang melanda permukiman warga di Peninggalan Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10, Kimia 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok PIPAS menginvestigasi peristiwa kebakaran. Perkenalkan, nama saya Bunga Nadia Ardianti, saya dari 10 Kimia 2. Perkenalkan, nama saya Giada Fitri, saya dari kelas 10 Kimia 2. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelas 10 Kimia 2. Perkenalkan, nama saya Kesya Nela Putri dari kelas 10 Kimia 2. Perkenalkan, saya Laila Sabila dari kelas 10 Kimia 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli dari kelas 10 Kimia 2. Seorang warga bernama Koko Haryadi berumur 42 tahun tewas dalam kebakaran di pemukiman warga Jalan Peninggalan Timur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pantauan di lokasi, anak korban baru saja pulang dari sekolah. Anak yang bernama Hera itu menangis histeris saat mengetahui sang ayah meninggal dunia. Hera kemudian dibawa ke sebuah rumah warga. Menurut warga lainnya, korban sedang berada di rumah saat terjadinya kebakaran. Anak dan istrinya sedang beraktivitas di luar. Anaknya bersekolah dan istrinya sedang bekerja, kata warga tersebut. Dan Ketua RT 02 dan RW 09, Matlazim, membenarkan bahwa korban sedang berada di rumah saat terjadinya kebakaran. Dia menyebut korban sedang sakit. Ditinggal keluarganya semua, dia lagi sakit. Sudah lama sakit di kampung, terus dibawa ke sini. Paling di sini baru 5 bulanan, ujar Matlazim. Korban ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumahnya. Ia ditemukan sedang bersandar di dinding kamar mandi di atas kamar mandi lantai 2, kata seorang pemuda petugas PMI Jakarta Selatan, Fauzi. Saat ini kebakaran sudah padam, namun para petugas pemadam kebakaran masih bertahan di tempat untuk mendinginkan lokasi. Penjelasan tabel investigasi peristiwa kebakaran. Kejadian tersebut terjadi pada 27 Januari 2020 pada waktu 14.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Peninggalan Timur RT 02 RW 09 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kronologi kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggali pemilik rumah. Dan angin kencang membuat api menyebar cepat, dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke puluhan rumah. Investigasi kebakaran tersebut penyebab langsung kondisi bahayanya, sang korban terjebak di dalam kamar mandi. Penyebab langsung tindakan bahayanya tidak dijelaskan secara spesifik. Lalu penyebab tidak langsung, secara pribadi sang korban sedang sakit, dan juga kelalaian sang pemilik rumah yang sedang berada di luar rumah. Penyebab tidak langsung pekerjaannya tidak dijelaskan secara spesifik. Kejadian tersebut memiliki satu saksi yaitu warga sekitar, tidak dijelaskan secara spesifik siapa namanya. Ia bersaksi ini perempuan doang yang boleh masuk, laki-laki jangan, ntar dia kaget, ujarnya pada 27 Januari 2020. Kejadian tersebut memakan satu korban meninggal yaitu Koko Haryadi. Lalu korban-korban lainnya tidak dijelaskan secara spesifik. Hanya saja mereka mengalami cedera ringan yaitu luka goresan. Kejadian tersebut mengalami kerugian secara aset atau material yaitu satu rumah hangus dan 37 rumah terbakar. Juga mengalami kerugian lingkungan yaitu mengakibatkan lalu lintas KRL tergantung. Dalam kejadian tersebut, tidak ada bukti yang jelas dan penjelasan dasar teori secara fisik atau alam, pencemaran udara, angin kencang yang membuat api membesar, dan material yang dari bahan mudah terbakar. Lalu penjelasan dasar teori fisik secara sosial, terganggunya aktivitas masyarakat membuat masyarakat mengungsi karena rumahnya ikut terbakar dan tergantungnya lalu lintas KRL. Pada lampiran tersebut tertera pula model peristiwa kebakarannya dan juga penyebabnya. Rencana tindak lanjut secara fisiknya yaitu mematikan kompor sesudah dipakai, tidak membuang puntung rokok sembarangan, mematikan listrik saat bepergian jauh, menjauhkan kabel-kabel atau peralatan listrik dari
tempat yang basah atau sering terkena air. Juga rencana tindak lanjut secara non-fisiknya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan penggunaan alat-alat yang mudah terbakar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.